Dia ditinggalkan di hari pernikahannya, lalu bosnya yang kaya raya berbisik, "Pura-pura aku mempelai priamu. Sebelum kita mulai, ceritakan dari negara mana kamu menonton video ini. Selamat menikmati ceritanya." Suara bisik-bisik para tamu undangan memenuhi ruangan seperti desas-desus yang tak mau hilang. Bunga berdiri di depan pelaminan dengan gaun pengantin terindah yang pernah ia bayangkan, gaun yang selalu diimpikan ibunya untuk hari pernikahannya. Semua yang ada di sekelilingnya terasa membeku dalam keheningan yang menyiksa, keheningan yang semakin panjang setiap detik berlalu tanpa kehadiran sang mempelai pria. Wedding organizer menghampirinya perlahan dengan tubuh gemetar dan berbisik dengan suara yang nyaris pecah di setiap kata. "Dia tidak akan datang, maaf Bunga, dia tidak datang." Kata-kata itu bagaikan kaca yang pecah berkeping-keping di udara. Bunga merasakan lantai di bawah kakinya seolah lenyap. Para tamu undangan mulai saling berpandangan, berbisik-bisik, menutup mulut dengan tangan mereka. Pemain musik tradisional berhenti memainkan lagunya dan nada terakhir melayang di udara sebelum benar-benar padam. Jantung Bunga seolah berhenti berdetak, menunggu keajaiban yang tak kunjung tiba. Di hadapannya, lorong yang seharusnya dilalui calon suaminya tetap kosong. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara, tidak ada senyuman, hanya wajah-wajah orang yang menatapnya, sebagian dengan rasa kasihan, sebagian lagi dengan rasa penasaran. Adiknya Putri langsung berdiri dari barisan depan, tapi Bunga mengangkat tangannya yang bersarung tangan perlahan, menghentikannya. Kalau ada yang menopangnya sekarang, ia justru akan roboh, dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi di depan semua orang. Bros mutiara pemberian ibunya berkilau pelan di dadanya, mengingatkannya akan pesan sang ibu, "Ini untuk saat kamu butuh kekuatan." Dan kekuatan itulah satu-satunya hal yang membuatnya tetap tegak berdiri saat ini. Ia menarik napas dalam-dalam, menelan rasa malu yang membakar tenggorokannya. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Lalu, di antara kerumunan yang membatu itu, sebuah gerakan kecil memecah kesunyian. Dari sisi ruangan, tempat para petugas acara dan beberapa tamu yang berdiri di belakang mengamati dalam diam, seorang pria mulai berjalan menuju pelaminan. Tinggi, dengan langkah yang mantap, membawa dirinya dengan keyakinan seseorang yang tidak takut menjadi pusat perhatian. Bunga langsung mengenalinya. Itu adalah Rangga, Direktur Utama Grup Nusantara. Atasannya, seorang pria yang dikenal karena sikapnya yang serius, menjaga jarak, dan terkenal tidak pernah ikut campur dalam urusan pribadi karyawannya. Bisik-bisik semakin keras. Beberapa orang langsung mengenalinya. Itu bukannya bosnya? Dia mau apa di sini? Kenapa dia berjalan ke arah Bunga? Rangga melangkah dengan tenang, tanpa terburu-buru, dengan ekspresi yang tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Ia berhenti tepat di hadapan Bunga, di tepi kerudung pengantinnya. Jasnya yang gelap terlihat sempurna, dasinya lurus tanpa celah, tapi di matanya ada sesuatu yang berbeda dari kedinginan yang biasa ia tunjukkan, ada bayangan empati, ada percikan tekad. Ia sedikit membungkuk dan berbisik dengan suara rendah namun tegas. "Kalau kamu butuh seseorang yang menemanimu hari ini, anggap saja aku mempelai priamu." Bunga menatapnya tak percaya. Napasnya tercekat, bukan karena kata-katanya, tapi karena pria itu mengucapkannya dengan keseriusan penuh. Tidak ada candaan, tidak ada belas kasihan, hanya sebuah tawaran sunyi untuk menyelamatkannya dari jurang kehinaan. "Kamu tidak harus melakukan ini," bisiknya pelan. "Aku tahu," jawab Rangga dengan tenang. "Tapi aku di sini." Ia mengulurkan tangannya. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Lalu, bisik-bisik menyapu seluruh ruangan bagai gelombang. Beberapa orang menghembuskan napas karena terkejut, yang lain menahan napas. Bunga menundukkan pandangannya, jari-jarinya gemetar, tapi ia menautkannya dengan jari-jari pria itu. Kilatan blitz kamera mulai menyala di mana-mana. Seseorang mengeluarkan pekikan tertahan. "Ini pasti bercana." Rangga tidak bergeming. Ia berbalik menghadap para tamu dan dengan suara tegas mengucapkan beberapa kata yang memenuhi ruangan tanpa perlu menaikkan nada bicaranya. "Ada perubahan rencana," katanya. "Tapi mempelai wanitanya tetap mempelai wanita, dan ia layak mendapat penghormatan yang sama seperti tujuan kalian semua hadir di sini." Kesunyian yang mengikutinya benar-benar mutlak. Bunga merasakan semua mata tertuju pada mereka,
Tapi untuk pertama kalinya sore itu ia tidak merasa sendirian. Ia berdiri di samping seorang pria yang memilih untuk tinggal ketika semua orang lain ragu. Tidak ada ciuman, tidak ada janji, tidak ada upacara. Hanya dua orang yang berbagi satu tindakan bermartabat di hadapan dunia. Jamuan makan berlanjut dengan suasana yang aneh, seolah semua orang berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Percakapan hanyalah bisikan-bisikan gugup di antara gelas-gelas teh manis. Bunga dan Rangga duduk bersama di meja utama, dipisahkan oleh keheningan yang lebih berat dari kata apapun. Bunga memainkan garpunya tanpa menyentuh makanan. "Bros mutiara itu cocok sekali untukmu," komentar Rangga sambil memperhatikannya. "Peninggalan ibu," jawabnya dengan suara nyaris tak terdengar. "Aku tahu," kata Rangga dengan santai. "Aku pernah membaca artikel yang kamu tulis tahun lalu tentang acara amal itu. Kamu menyebutkan betapa berartinya benda ini untukmu." Bunga menatapnya terkejut. Ia tidak menyangka pria seperti Rangga akan mengingat sesuatu yang begitu personal. "Kamu benar-benar membacanya?" tanyanya sambil berusaha tersenyum. "Ya," jawabnya dengan tenang. "Terlihat jelas kalau kamu menulis dengan meyakini hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat." Mata mereka bertemu sejenak. Singkat, tapi cukup untuk mengisi keheningan dengan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang keduanya enggan untuk disebutkan. Sebelum Bunga sempat merespons, sesosok figur menghampiri meja mereka. Siska, teman dari Dimas yang absen dan selalu siap mencari sensasi, membungkuk dengan senyum palsu. "Maaf mengganggu," katanya dengan suara manis, "tapi kurasa kalian harus tahu kalau seseorang merekam semua yang terjadi tadi. Sudah tersebar di media sosial. 100.000 tayangan dalam 1 jam. Warna di wajah Bunga seketika pudar. Siska tersenyum penuh kelicikan. "Mereka memanggilmu pengantin cadangan. Terdengar manis, kan?" Rangga menatapnya dengan sorot mata begitu dingin hingga senyum Siska langsung lenyap. Bunga menarik napas dalam. "Biarkan saja," katanya lembut. "Dia cuma datang untuk merasa lebih tinggi." Siska tertawa singkat. "Oh, sayang, aku tidak perlu itu. Aku memang sudah lebih tinggi." Ia berjalan pergi dengan puas, meninggalkan keheningan yang tidak nyaman. Rangga mengikutinya dengan pandangan lalu bergumam tanpa mengalihkan matanya dari Bunga. "Kita harus mengendalikan apa yang dibicarakan orang, dan aku tidak pernah setengah-setengah dalam melakukan sesuatu." "Apa maksudmu?" tanya Bunga dengan hati-hati. "Kita tidak akan berpura-pura lagi." Bunga menatapnya bingung. "Berpura-pura bahwa semua ini tidak pernah terjadi," jelasnya dengan tenang. "Kalau mereka mau bicara, kita yang akan memberikan versi ceritanya." Suara riuh di ruangan seolah menghilang. Bunga menatapnya, ragu apakah ia mendengar dengan benar. "Kamu ingin kita terlihat seperti pasangan?" tanyanya akhirnya. "Aku ingin terlihat," jawab Rangga sambil menatapnya langsung, "bahwa kamu memilih untuk melangkah ke depan, bahwa kamu memilih untuk tidak hancur." Udara terasa semakin pekat. Cahaya ruangan memantulkan air mata yang tertahan di pelupuk mata Bunga, tapi tidak jatuh. Rangga mengangkat gelasnya sedikit. "Mari kita bersulang untuk itu," katanya dengan tenang. Bunga mengikuti dan untuk pertama kalinya sepanjang sore yang panjang itu, senyumnya tidak terasa hancur. Bisik-bisik terus menyebar di seluruh ruangan seperti api yang merambat perlahan. Para tamu berpura-pura makan sementara pandangan mereka kembali lagi dan lagi ke meja utama, tempat Bunga dan Rangga tetap duduk. Bunga memegang gelasnya dengan hati-hati, berusaha agar jari-jarinya tidak gemetar. Rangga sebaliknya tetap tenang, mengamati ruangan seolah sedang berada di rapat direksi. Bunga menatapnya dengan campuran kebingungan dan rasa terima kasih. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, tapi ada keyakinan dalam tatapannya yang memberi rasa aman. "Aku tidak mengerti kenapa kamu melakukan ini," katanya dengan suara nyaris tak terdengar. "Karena aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian," jawabnya tanpa ragu. Seorang pelayan muda mendekat dengan gugup, membawa nampan dengan tangan yang gemetar. "Mau mencoba kue-kuenya, Pak, Bu?" tanyanya sambil berusaha tersenyum. "Terima kasih," kata Rangga sambil mengambil satu dengan gerakan yang presisi. Bunga menggeleng. Pelayan itu berjalan menjauh dengan terburu-buru, nyaris menabrak rangkaian bunga. Keheningan di antara mereka semakin pekat,
tapi tidak canggung. Kamu sadar ini akan menimbulkan apa? Tanyanya dengan hati-hati. Aku tahu, tapi ini lebih baik daripada penghinaan yang sedang mereka coba ciptakan untukmu, jawab Rangga. Lalu apa yang akan kita katakan? Bisik Bunga. Rangga mencondongkan badan sedikit, cukup agar hanya Bunga yang bisa mendengar. Kita bilang bahwa kita sudah bersama sejak sebelumnya, bahwa pertunanganmu dengan Dimas adalah sebuah kesalahan, bahwa hari ini dia mengetahui kebenarannya dan pergi karena cemburu. Bunga menatapnya terpana. Kamu bercanda? Ia tersenyum tipis. Coba bilang kalau itu bukan hal yang memang ingin dipercaya semua orang. Bunga ingin tertawa, tapi simpul di tenggorokannya tidak mengizinkan. Entah bagaimana, cerita yang ia usulkan masuk akal, seabsurd apapun kedengarannya. Bagaimana kalau mereka tidak percaya? Tanyanya akhirnya. Aku tidak butuh mereka percaya, kata Rangga dengan tenang. Aku hanya butuh mereka meninggalkanmu dalam damai. Waktu seolah berhenti saat mereka saling menatap. Mata pria itu memiliki ketegasan yang melucuti pertahanan. Bukan kelembutan, bukan rasa kasihan, tapi semacam keputusan mutlak. Dan itu, entah mengapa, menenangkannya lebih dari janji kosong manapun. Seorang tamu memecah keheningan, berdiri dengan kikuk. Jadi, kalian akan menikah? Candanya, berusaha mencairkan suasana. Tidak ada yang tertawa? Rangga menatapnya dengan begitu serius hingga pria itu langsung duduk kembali. Bunga menundukkan pandangan, berusaha menahan air mata yang mengancam untuk jatuh. Ini gila, bisiknya. Mungkin, jawab Rangga. Tapi terkadang kegilaan adalah satu-satunya tempat berlindung yang tersisa ketika orang sudah memutuskan untuk menghakimimu. Bunga menarik napas panjang, berusaha mencerna apa yang baru saja ia terima tanpa sadar. Dan kalau ini berakhir buruk? Tidak akan, tegas Rangga dengan nada begitu yakin hingga sulit untuk tidak mempercayainya. Para tamu mulai berdiri satu persatu. Beberapa mendekat untuk berbisik kata-kata dukungan yang terdengar lebih seperti rasa penasaran yang terselubung. Yang lain hanya menghindari tatapan Bunga. Ketika bersulang terakhir usai, Rangga berdiri dan mengulurkan tangannya. Ayo, katanya dengan tenang. Kemana? Menghadapi kamera-kamera sebelum mereka menciptakan versi cerita mereka sendiri. Bunga menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. Mereka berjalan menyusuri lorong utama ruangan. Suara kilatan kamera meledak begitu mereka melewati pintu. Bunga tetap tegak dengan dagu terangkat dan tatapan mantap. Rangga tidak melepaskan tangannya sedetik pun. Di ambang pintu, ia sedikit membungkuk ke arahnya. Tersenyumlah, tapi jangan terlalu lebar. Biar terlihat bahwa kamu memilih martabat, bukan balas dendam. Bunga menurut. Senyumnya tipis, tapi tulus. Di saat itu, gumaman terdengar dari belakang mereka. Bunga, teriak sebuah suara yang familiar. Jantungnya terasa berhenti. Ia berbalik perlahan. Di sana, berdiri dengan jas yang terbuka kancingnya dan wajah yang kacau, adalah Dimas. Para tamu berbalik bersamaan. Kilatan kamera berlipat ganda. Dimas berjalan ke arahnya dengan langkah yang terhuyung. Bunga, kumohon, dengarkan aku. Ini kesalahan. Aku takut. Aku seharusnya tidak pergi. Tatapan Bunga mengeras. Kamu terlambat, jawabnya dengan nada tenang namun menusuk. Tidak, kata Dimas dengan suara bergetar. Aku hanya butuh kamu memaafkanku. Kita bisa melanjutkan pernikahan ini. Semuanya masih bisa diperbaiki. Rangga tidak berkata apa-apa. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat udara terasa berat. Siapa dia? Tanya Dimas menatap sang direktur utama dengan pandangan meremehkan. Pria yang tidak melarikan diri, jawab Bunga dengan tegas. Terdengar gumaman di antara hadirin. Dimas melangkah lebih dekat. Kamu tidak bisa menggantikanku semudah itu. Aku tidak melakukannya, balas Bunga tanpa mengalihkan tatapannya. Kamu yang menggantikan dirimu sendiri ketika kamu memutuskan meninggalkanku sendirian di depan semua orang. Dimas menelan ludah. Aku bingung. Bukan, potong Bunga. Kamu pengecut. Gema kata-katanya bergong di seluruh ruangan. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bernapas. Rangga tetap bergeming, mengamati dengan mata yang sedikit menyipit. Bunga, kumohon, kata Dimas sekali lagi,
mencoba meraih tangannya. Bunga mundur selangkah dan mengangkat tangannya, menghentikannya. Jangan berani-berani. Tidak, setelah apa yang kamu lakukan. Kamu tidak punya hak untuk menyentuhku. Dimas menundukkan kepalanya, kalah. Aku hanya ingin memperbaikinya, bisiknya. Tidak ada yang perlu diperbaiki, kata Bunga dengan suara tegas. Yang kamu hancurkan itu keputusanmu, bukan kecelakaan. Rangga melangkah maju dan meletakkan tangannya dengan lembut di bahu Bunga. Ayo pergi, katanya pelan. Bunga mengangguk. Mereka berdua berbalik dan berjalan menuju pintu keluar sementara para fotografer menangkap setiap detiknya. Dimas berdiri di sana sendirian, di bawah lampu-lampu yang tadinya menerangi masa depan yang kini sudah tidak ada lagi. Ketika mereka tiba di mobil, udara malam yang dingin menyelimuti mereka. Bunga menarik napas dalam-dalam, untuk pertama kalinya merasakan bahwa ia bisa melakukannya tanpa rasa sakit. Rangga membuka pintu dan menunggunya masuk. Terima kasih, bisik Bunga. Untuk apa? Tanyanya. Untuk tidak membiarkanku jatuh. Rangga menatapnya dengan tenang. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kendaraan melaju melewati jalanan yang sunyi. Dari balik jendela, Bunga melihat lampu-lampu kota Jakarta terpantul di kaca, berbaur dengan bayangannya sendiri. Ponselnya bergetar dengan sebuah pesan. Kamu jadi trending di seluruh negeri. Kamu dan sang direktur utama. Selamat atau turut berduka? Ia menghela napas. Sudah dimulai, katanya sambil menunjukkan layar kepada Rangga. Ia nyaris tidak mengalihkan pandangannya dari jalan. Kalau begitu, saatnya menjadikan ini sesuatu yang berharga. Keheningan kembali menguasai, tapi ini bukan keheningan yang sama seperti yang mengelilinginya di pelaminan tadi. Ini berbeda, lebih ringan, sebuah keheningan yang mengisyaratkan bahwa yang terburuk sudah berlalu, meskipun yang paling rumit baru saja. Dimulai. Kota tetap menyala, tapi di kursi belakang mobil itu, Bunga akhirnya merasa bahwa kegelapan tidak lagi mengancamnya, melainkan menyelimutinya dengan ketenangan. Perjalanan di dalam mobil berlangsung dalam kesunyian yang tidak mengganggu, tapi terasa berat. Bunga memandangi pantulan cahaya di jendela, berusaha mencerna semua yang terjadi dalam hitungan jam. Rangga, yang duduk di sampingnya, memeriksa ponselnya dengan ketenangan yang sama seperti saat ia mengambil setiap keputusan penting. Kita mau kemana? Tanyanya pelan. Ke tempat tinggalku, jawabnya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Itu tempat paling aman sekarang. Aman? Ulangnya bingung. Ya, wartawan sudah berkumpul di depan rumahmu. Kamu tidak perlu menghadapi itu malam ini. Bunga ingin menolak, tapi bayangan menghadapi kilatan kamera dan pertanyaan-pertanyaan itu langsung membuatnya lelah. Ia mengangguk pelan dan menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi. Di luar, jalanan Jakarta membentang sunyi di bawah cahaya redup lampu-lampu jalan. Kamu selalu sekalkulatif ini? Tanyanya setelah beberapa detik. Hanya ketika kekacauan mengancam untuk menang, jawab Rangga tanpa menatapnya. Kalau begitu kamu pasti sudah menghadapi banyak kekacauan, katanya sambil berusaha tersenyum. Untuk pertama kalinya ia meliriknya, dan di ekspresinya muncul bayangan sesuatu yang mirip kelembutan. Lebih dari yang terlihat. Mobil berhenti di depan sebuah gedung berfasad sederhana, modern, dengan jendela-jendela tinggi dan garis-garis bersih. Bunga mengenali logo grup Nusantara yang terukir secara halus di gerbang. Rangga keluar lebih dulu dan membukakan pintu untuknya. Ayo, katanya sambil mengulurkan tangan. Bunga ragu, tapi akhirnya menerimanya. Sentuhannya tegas, hangat, dan meskipun situasinya terasa asing, ia tidak merasa takut. Satpam di tempat itu menyapanya dengan anggukan hormat. Selamat malam, Pak Rangga. Selamat malam. Tidak ada yang masuk tanpa izin saya, jawabnya dengan nada yang tidak menerima bantahan. Mereka naik dengan lift pribadi yang meluncur tanpa suara menuju lantai teratas. Ketika pintunya terbuka, Bunga mendapati dirinya di hadapan sebuah penthouse luas bergaya minimalis dengan warna-warna netral, seni yang elegan, dan pemandangan kota yang memukau. Aku tidak membayangkan kamu tinggal di sini, katanya. Tidak ada yang membayangkannya. Aku lebih suka menjaganya tetap begitu, jawab Rangga sambil menggantung jasnya di gantungan. Bunga melangkah beberapa langkah, berusaha menyembunyikan campuran kelelahan dan kekaguman. Selalu serapi ini,
Tanyanya sambil memandangi ruangan yang tertata sempurna. Hampir selalu. Wulan yang memastikan tempat ini tidak terlihat seperti museum. Asistenmu, ingat Bunga. Satu-satunya orang yang sanggup menghadapi temperamenku selama bertahun-tahun, jawabnya dengan senyum singkat. Saat itu, keheningan kembali menyelimuti mereka. Rangga bergerak ke dapur dan mengeluarkan 2 cangkir. Kopi atau teh? Teh, tolong. Ia mengangguk dan mulai menyeduh dengan gerakan-gerakan yang tenang, nyaris mekanis. Bunga mengamatinya dari kejauhan. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang tidak cocok dengan citra pengusaha dingin yang dikenal semua orang. Ketika ia kembali, ia menyodorkan cangkir itu dan duduk di hadapannya di meja bar. Kita perlu menyusun rencana, katanya dengan santai. Rencana? Ulang Bunga. Ya. Kalau kita biarkan media bicara tanpa arahan, besok mereka sudah mengubahmu jadi bahan olok-olok. Kita harus mengendalikan ceritanya. Bunga menatapnya tak percaya. Kamu bicara seolah ini strategi perusahaan. Dalam beberapa hal memang begitu, jawabnya dengan tenang. Citramu dan citraku sama-sama terlibat. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanmu di depan publik. Bunga menunduk, mengaduk tehnya tanpa meminumnya. Aku tidak mau terus berbohong. Kamu tidak akan berbohong, kata Rangga. Kita bilang saja bahwa kita memutuskan merahasiakan hubungan kita demi menghormati pekerjaan. Tidak ada yang perlu tahu lebih dari itu. Bunga mendongak, terkejut, dan kamu bersedia menanggung semua itu. Aku pernah melakukannya untuk karyawanku. Aku tidak melihat alasan untuk tidak melakukannya sekarang demi seseorang yang layak mendapatkannya. Kata-katanya membuatnya kehilangan jawaban. Untuk pertama kalinya sejak akad nikah yang gagal itu, ia merasa bisa bernapas tanpa dadanya terasa sakit. Sebuah tawa pelan memecah kesunyian. Aku tidak pernah membayangkan pernikahanku berakhir seperti ini, katanya, nyaris menertawakan dirinya sendiri. Rangga mengangkat alis. Memangnya kamu membayangkan berakhir bagaimana? Dengan tarian, dengan bersulang, dengan janji-janji, jawabnya dengan nada ironis. Kamu sudah punya tarian, bersulang, dan janji, balas Rangga dengan tenang. Hanya keadaannya yang berubah. Bunga menatapnya dan untuk sesaat beban hari itu seolah terangkat. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Akunya. Lakukan keduanya, kata Rangga. Terkadang itu yang paling masuk akal. Sebuah suara perempuan terdengar dari pintu lorong. Maaf, Pak Rangga, saya tidak tahu Bapak sudah pulang. Itu Wulan, asistennya. Ia membawa sebuah mat dan bungkusan kecil di tangannya. Tidak apa-apa, kata Rangga. Apa yang kamu bawa? Siaran pers yang Bapak minta dan sesuatu yang dikirim atas nama Bapak. Sudah saya periksa. Bagus. Taruh di meja kerja saja. Wulan mengangguk, tapi pandangannya tertuju sejenak pada Bunga. Pasti sangat kelelahan, katanya dengan ramah. Kalau mau, saya bisa siapkan kamar tamu. Terima kasih, jawab Bunga dengan senyum. Itu sangat membantu. Setelah Wulan pergi, Rangga memandangi Bunga beberapa detik lagi. Kamu tidak harus tinggal kalau tidak mau. Aku tahu, jawabnya, tapi aku tidak punya tempat untuk pergi tanpa dikejar-kejar wartawan. Kalau begitu, tinggallah, katanya sederhana. Beberapa saat kemudian, di kamar yang sudah disiapkan Wulan, Bunga duduk di tepi tempat tidur. Kain lembut jubah mandi menyentuh kulitnya sementara ia memandang Jakarta yang berkelap-kelip dari balik jendela. Di meja samping tempat tidur, bros mutiaranya tergeletak di atas sapu tangan yang terlipat rapi. Ia mengambilnya di antara jari-jarinya. Kata-kata ibunya bergema sekali lagi. Ini untuk saat kamu perlu mengingat siapa dirimu. Ini bukan pernikahan yang ia bayangkan, bukan masa depan yang ia rencanakan, tapi ia ada di sini, hidup, utuh, bernapas di antara reruntuhan yang ia kira akan menjadi kebahagiaannya. Pintu diketuk perlahan. Boleh aku masuk? Itu suara Rangga. Ya, silakan, jawabnya. Ia masuk tanpa dasi, dengan lengan kemeja yang digulung dan ekspresi paling santai yang pernah ia lihat sepanjang hari. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja, katanya. Aku akan baik-baik saja, jawabnya dengan nada lebih tegas dari yang ia kira. Kamu tidak perlu berpura-pura di depanku.
Aku tidak sedang berpura-pura, bisiknya sambil memandangi bros mutiara yang dipegangnya. Kalau begitu, aku senang mendengarnya. Rangga terdiam beberapa detik, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi tapi memilih untuk tidak melakukannya. Akhirnya ia mengangguk. Istirahatlah, Bunga. Besok kita akan bicara dengan tim humas dan menyelesaikan sisanya. Terima kasih untuk semuanya, bisiknya. Ia mengangguk dan keluar. Ketika pintu tertutup, Bunga berbaring perlahan dan membiarkan kelelahan menguasainya. Di luar, lampu-lampu kota berkelip dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidur tanpa rasa takut. Di ruang tamu, Rangga berdiri lama di samping jendela, menatap cakrawala. Ia tidak tahu mengapa ia melakukannya, mengapa ia ikut campur di pernikahan itu, dan apa yang sebenarnya ingin ia capai. Ia hanya tahu satu hal. Ketika ia melihat Bunga sendirian di pelaminan, ia tidak bisa tetap duduk diam. Sesuatu dalam dirinya tidak mengizinkannya. Malam itu, sementara jam menunjukkan pukul 2 dini hari, keduanya tidur di kamar yang terpisah di bawah atap yang sama, tanpa menyadari bahwa awal yang sesungguhnya dari kehidupan mereka baru saja mulai tertulis. Mari kita buat permainan untuk yang membaca komentar. Tulis kata rendang di kolom komentar. Hanya yang sampai di sini yang akan mengerti. Mari kita lanjutkan ceritanya. Fajar tiba dengan cahaya kelabu yang menyusup melalui tirai-tirai penthouse. Bunga membuka matanya perlahan, dengan pikiran yang masih terjebak antara kenangan hari kemarin dan kesunyian yang mengelilinginya. Selama beberapa detik ia tidak ingat di mana ia berada. Lalu, saat mengenali kamar asing itu dan aroma samar kopi yang baru diseduh, kenyataan kembali menghampiri seperti pukulan yang lembut tapi tak terhindarkan. Ia bangun perlahan sambil menyibak selimut. Gaun pengantinnya sudah tidak ada di sana. Wulan telah menyimpannya dalam sebuah kotak semalam. Di atas meja rias, ada kemeja putih dan celana kain ringan yang ditinggalkan, disertai catatan dengan tulisan tangan yang rapi, supaya lebih nyaman. Bunga tersenyum tipis. Gagasan mengenakan pakaian pria yang telah menyelamatkan harga dirinya terasa aneh, tapi tidak menjengkelkan. Ia berpakaian, mengikat rambutnya, dan sebelum keluar ia memasang bros mutiara di bajunya. Bercermin terasa berbeda pagi itu. Ia tidak melihat wanita yang ditinggalkan di depan semua orang, melainkan seseorang yang telah bertahan melewati hari terburuknya. Di dapur, Rangga berdiri di depan mesin kopi, berpakaian rapi sempurna dengan jas abu-abu gelap dan dasi biru. Konsentrasinya total, seolah tindakan sederhana menyeduh kopi membutuhkan presisi yang sama seperti rapat direksi. "Selamat pagi," sapa Bunga dengan suara lembut. Ia berbalik. "Selamat pagi." Tidur nyenyak? Itu bukan pertanyaan, lebih seperti pernyataan. "Cukup," jawabnya sambil mendekati meja bar. "Bagus. Pagi ini kita sibuk." Ia menyodorkan secangkir kopi tanpa gula, persis seperti yang disukainya, sesuatu yang ia tidak ingat pernah menyebutkan kepadanya. "Sibuk?" tanyanya sambil menyesap. "Tim humas datang 20 menit lagi," jelasnya. "Kita akan menetapkan versi resmi sebelum media terus mengarang cerita." Bunga mengamatinya sejenak, menganalisis setiap katanya. "Dan apa versi itu?" "Yang mengembalikan kendali kepadamu," jawabnya tanpa basa-basi. "Kalau ceritanya akan berputar di sekelilingmu, setidaknya biar kamu yang menceritakannya." Suara bel pintu memotong percakapan mereka. Wulan muncul di pintu bersama 3 orang, seorang fotografer, seorang konsultan citra, dan seorang perempuan muda yang menangani media digital. Semua menyapa dengan sopan, meskipun dengan rasa penasaran yang jelas, melihat Bunga di apartemen sang direktur utama. "Selamat pagi, Pak Rangga," kata sang konsultan. "Semuanya sudah siap untuk sesi foto dan siaran pers." "Terima kasih, Dewi. Aku mau fotonya elegan, tanpa pose berlebihan. Tidak ada drama." "Paham?" Bunga mengangkat alis. "Sesi foto? Maksudmu apa?" "Membuktikan bahwa kamu baik-baik saja," jawabnya dengan tenang. "Bukan dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran." Bunga menghela napas, tahu bahwa melawan tidak ada gunanya. Ia menghabiskan 1 jam berikutnya di antara kamera dan cahaya lembut, duduk di samping meja kaca sementara fotografer memintanya berekspresi natural. Rangga tetap di belakang,
mengamati setiap pengambilan gambar dengan perhatian seseorang yang mengawasi operasi penting. Ketika akhirnya selesai, ia menghampiri. Hasilnya bagus. Kamu tidak perlu berpura-pura. Justru itu yang paling sulit, katanya dengan setengah senyum. Tim itu pergi tak lama kemudian, meninggalkan penthouse dalam keheningan lagi. Bunga merebahkan diri di sofa, kelelahan. Ini juga bagian dari strategimu, tanyanya. Bukan, kata Rangga sambil menuang segelas air. Ini bagian dari membantumu merebut kembali ceritamu sendiri. Bunga menatapnya penasaran. Kamu selalu begini dengan semua karyawan yang punya masalah. Tidak, hanya dengan yang berarti bagiku. Kejujuran jawabannya melucuti pertahanannya. Tidak ada ironi atau sindiran, hanya kebenaran yang diucapkan dengan tenang. Bunga mengalihkan pandangannya, mencari perlindungan dalam pemandangan kota. Kurasa aku harus membiasakan diri dengan kehidupan baru ini, gumamnya. Kamu tidak harus membiasakan diri, katanya. Cukup bertahan melewati badai sampai reda. Kesunyian yang nyaman menyelimuti mereka. Ketenangan pagi itu kontras dengan kekacauan hari sebelumnya. Namun, suara ponsel yang terus berdering memecah ketentraman itu. Rangga mengangkatnya tanpa mengalihkan pandangan dari Bunga. Ya, saya mengerti. Tidak, saya tidak akan memberi pernyataan. Lakukan apa yang perlu dilakukan. Ia menutup telepon dengan tegas. Masalah? Tanya Bunga. Hanya riak kebisingan, jawabnya. Beberapa investor gelisah. Mereka ingin tahu apakah berita pertunangan kita ini akan mempengaruhi operasional perusahaan. Dan apakah akan terpengaruh? Hanya kalau aku membiarkannya. Bunga mengangguk pelan. Kamu pandai memadamkan kebakaran. Tidak selalu, katanya dengan nada yang nyaris melankolis. Beberapa hanya bisa dipelajari cara mengendalikannya. Bunga mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Untuk pertama kalinya ia melihat sesuatu lebih dari sekadar citra pengusaha yang sempurna. Ada kelelahan di matanya, bayangan yang bukan karena kurang tidur, tapi karena kesendirian. Dan kamu, tanyanya tiba-tiba, bagaimana perasaanmu dengan semua ini? Anehnya tenang, jawabnya setelah berpikir. Kurasa ketika kamu sudah menyentuh dasar, lantai manapun terasa kokoh. Jawaban yang bagus, katanya dengan senyum tipis. Saat itu, lift kembali berbunyi. Wulan muncul dengan sedikit hati-hati. Maaf mengganggu, Pak Rangga, tapi Bu Sartika bersikeras ingin bertemu. Siapa? Tanya Bunga bingung. Tetanggaku, jawab Rangga sambil menghela napas. Sebelum ia sempat berkata lebih banyak, seorang wanita berambut putih dengan mantel berwarna merah marun masuk tanpa menunggu izin, membawa loyang kaca. Ah, akhirnya ketemu. Seru Bu Sartika dengan penuh semangat. Saya lihat semuanya di berita, Nak. Kisah yang romantis sekali. Bunga terdiam tak bisa berkata-kata. Rangga berusaha menyelah. Bu Sartika, tidak perlu repot-repot. Tentu saja perlu, potong sang nenek. Kalau sepasang kekasih selamat dari skandal seperti ini, mereka butuh sesuatu yang manis. Ini saya bawakan kue lapis. Ia meletakkan loyangnya di atas meja dan menatap Bunga dengan penuh kasih sayang. Nak, kamu pemberani sekali. Dan kamu, katanya sambil menunjuk Rangga, akhirnya kamu melakukan sesuatu yang tidak terlihat seperti rapat bisnis. Terima kasih, sepertinya, jawab Rangga berusaha menjaga ketenangannya. Nenek itu tertawa. Jangan buang waktu memikirkan omongan orang. Kalau kalian mau berpura-pura cinta, lakukanlah dengan benar. Dan kalau bukan pura-pura, lebih baik lagi. Lalu ia pergi dengan energi yang sama seperti saat datang, meninggalkan aroma rempah kue lapis dan keheningan yang berlangsung beberapa detik. Wanita itu luar biasa, komentar Bunga akhirnya. Dan berbahaya, balas Rangga. Kalau dia memutuskan kita benar-benar pasangan, seluruh Jakarta akan tahu sebelum tengah hari. Kalau begitu, jangan beri dia alasan untuk meragukannya, canda Bunga, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Keduanya tertawa dengan lepas. Sore tiba tanpa terasa. Siaran pers resmi keluar pukul 6, ditandatangani oleh Divisi Humas Grup Nusantara. Di dalamnya dijelaskan bahwa Rangga dan Bunga telah menjalani hubungan secara diam-diam selama beberapa bulan dan bahwa kejadian di acara pernikahan tersebut telah disalahpahami.
Pernyataan itu ditutup dengan sebuah kalimat yang ditulis sendiri oleh Rangga. Ketika seseorang jatuh, martabat dibuktikan oleh mereka yang memilih untuk menopangnya. Bunga membacanya berulang kali. Ini lebih terdengar seperti kamu daripada aku. Memang itu tujuannya, jawabnya dengan gestur ringan. Tapi pesannya untukmu. Menjelang malam, saat gedung mulai sunyi, Bunga duduk di dekat jendela dengan secangkir teh. Rangga berdiri beberapa meter darinya, memandangi lampu-lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Menurutmu apa yang akan mereka katakan besok? Tanyanya. Bahwa skandal ini berubah menjadi dongeng, jawabnya tanpa ragu. Dan kalau ternyata bukan dongeng? Ia menatapnya. Maka itu akan menjadi kisah nyata. Yang nyata memang menyakitkan, tapi juga mengajarkan sesuatu. Bunga mengamatinya dalam diam. Siluetnya yang terpotong oleh cahaya temaram terlihat berbeda, tidak sedingin biasanya, lebih manusiawi. Untuk pertama kalinya ia berpikir bahwa mungkin apa yang dimulai sebagai kebohongan bisa berubah menjadi sesuatu yang bahkan pria itu sendiri tidak pernah rencanakan. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, keduanya tetap terdiam, memandangi kota yang terus bergerak, tanpa menyadari bahwa di lantai tertinggi gedung itu, dua kehidupan yang seharusnya tidak pernah bersilangan mulai terjalin tanpa bisa dicegah. Keesokan paginya dimulai dengan dering ponsel Rangga yang tak henti-hentinya. Sejak dini hari, media sudah memadati jalanan di depan grup Nusantara dan berita utama membicarakan romansa antara pengusaha paling tertutup di Indonesia dengan perempuan yang ditinggalkan di pelaminan. Bunga memandang dari jendela penthouse dengan campuran rasa tak percaya dan kelelahan. Di trotoar, para reporter memegang mikrofon, kamera, dan bahkan Bunga, menunggu pernyataan yang tidak akan pernah datang. Aku tidak percaya ini, gumamnya. 2 hari lalu yang aku inginkan hanyalah menikah, dan sekarang aku jadi berita. Rangga meletakkan ponselnya di atas meja dan menatapnya dengan tenang. Dunia selalu butuh cerita baru untuk diceritakan. Hari ini kamu tokoh utamanya. Bunga tertawa hambar. Aku tidak tahu itu pujian atau peringatan. Keduanya, jawabnya sambil merapikan jasnya. Wulan muncul di ambang pintu sambil memegang map. Tim pers sudah mengkonfirmasi wawancara yang diminta. Para jurnalis ingin mendengar versi Bapak sebelum acara amal minggu ini. Bagus, kata Rangga tanpa ragu. Kita atur satu wawancara eksklusif yang terkendali. Bunga mengerutkan kening. Acara amal. Aku tidak yakin sebaiknya kita muncul bersama lagi. Justru karena itu kita harus melakukannya, jawabnya. Kalau tidak, akan terlihat seperti kita menyembunyikan sesuatu. Bunga menatapnya dalam diam. Dalam beberapa hari ia sudah belajar bahwa berdebat dengan Rangga itu sia-sia. Cara berpikirnya memiliki logika yang tak terbantahkan yang meskipun kadang menjengkelkan, membuatnya merasa terlindungi. Baiklah, katanya menyerah. Tapi kali ini aku tidak akan diam saja. Aku tidak akan memintamu diam, balasnya dengan nada serius. Jadilah dirimu sendiri. Itu sudah cukup. Wulan pergi, meninggalkan suasana penuh antisipasi. Bunga menghela napas sambil berjalan ke arah meja. Bagaimana caramu tetap setenang ini? Karena skandal hanya menakutkan bagi mereka yang punya sesuatu untuk dipertaruhkan. Dan kamu tidak punya apa-apa yang bisa hilang. Terlalu banyak, akunya, tapi aku sudah belajar untuk tidak menunjukkannya. Kejujurannya membuat Bunga tertegun. Untuk sesaat, ia memandangnya bukan sebagai atasannya, tapi sebagai seorang pria yang menanggung beban lebih besar dari yang ia perlihatkan. Beberapa jam kemudian, seorang penata rias dan tim kecil datang untuk mempersiapkan Bunga menghadapi wawancara. Ia membiarkan dirinya dirias dengan sabar, menatap bayangannya di cermin. Yang ia lihat bukan lagi perempuan yang kalah dan menangis di pelaminan, melainkan seseorang yang mulai memahami nilai dirinya sendiri. Ketika semua sudah siap, mereka turun bersama ke studio yang telah disiapkan Rangga di ruang konferensi lantai bawah. Kamera sudah menyala dan di hadapannya menunggu seorang jurnalis parubaya dengan senyum ramah dan mata yang berpengalaman. Selamat pagi, Pak Rangga. Mbak Bunga, sapanya. Terima kasih sudah bersedia berbincang. Terima kasih kembali, jawab Rangga sambil menjabat tangannya. Mereka duduk berdampingan. Bunga menarik napas dalam berusaha menjaga ketenangannya.
Pewawancara memulai dengan pertanyaan-pertanyaan ringan, bagaimana mereka saling mengenal, seperti apa bekerja bersama, apa yang menyatukan mereka di luar pekerjaan. Rangga menjawab dengan elegan. Kami berbagi nilai yang sama, katanya dengan santai. Kami berdua percaya bahwa yang penting bukan apa yang hilang, tapi apa yang kita pilih untuk dilindungi. Bunga meliriknya, memperhatikan betapa lihai ia mengubah segalanya menjadi pesan yang sempurna. Ketika sang jurnalis menoleh ke arahnya, napas Bunga sedikit memburu. Dan Anda, Mbak Bunga, apa yang Anda rasakan di pelaminan saat menyadari calon suami Anda tidak akan datang? Studio menjadi hening. Lampu-lampu terasa lebih terang, udara lebih berat. Bunga menunduk sejenak, lalu mengangkat kepalanya dengan ketenangan. Aku merasa semua yang membentuk diriku runtuh, katanya perlahan. Tapi aku juga memahami sesuatu. Ketika lantai menghilang dari bawah kakimu, yang bisa kamu pilih hanyalah bagaimana cara jatuhmu. Pewawancara mengangguk tersentuh, lalu berkata sambil menatap Rangga, dan dia memutuskan untuk menopangmu. Aku tidak membutuhkannya, koreksi Bunga dengan senyum tipis, tapi dia tetap melakukannya. Kata-kata itu mengapung di udara, tulus dan sederhana. Rangga mengamatinya dalam diam, seolah untuk sesaat ia lupa akan keberadaan kamera. Wawancara berlanjut selama setengah jam. Di akhir, sang jurnalis berdiri dengan senyum yang tulus. Terima kasih kepada kalian berdua. Ini percakapan paling jujur yang saya lakukan dalam beberapa bulan terakhir. Ketika tim pergi, Rangga menghampiri Bunga. Kamu tampil sempurna. Aku tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Justru karena itulah, jawabnya, kamu tampil apa adanya. Itu tidak bisa dilatih. Bunga menatapnya dengan penuh syukur. Untuk pertama kalinya ia merasa bisa menghadapi apapun yang datang tanpa terlalu takut pada penilaian orang lain. Sore itu, sementara matahari mulai tenggelam di atas kota, video wawancara tersebar kemana-mana. Komentar mengalir ribuan. Betapa beraninya. Akhirnya ada kisah tentang harga diri. Cinta sejati lahir di saat-saat terburuk. Dalam hitungan jam, narasinya telah berubah. Yang awalnya skandal kini berubah menjadi simbol kekuatan dan ketangguhan. Rangga, bagaimanapun, tidak membiarkan dirinya terlena. Ombak berubah cepat, katanya sambil memeriksa berita di tabletnya. Hari ini mereka memujimu. Besok mereka ingin melihatmu jatuh. Bunga sebaliknya hanya tersenyum. Kalau begitu, mari kita nikmati selagi badai belum datang. Malam itu, penthouse terasa sunyi. Bunga berada di balkon, berbalut selimut, memandangi lampu-lampu pusat kota. Rangga menyusul tak lama kemudian dengan 2 cangkir wedang jahe. Mari bersulang, katanya sambil mengulurkan satu kepadanya. Untuk apa? Untuk kebohongan paling jujur yang pernah kuucapkan dalam hidupku. Bunga tertawa. Dan apa? Itu? Mengatakan bahwa aku sudah mengenalmu sejak dulu. Karena meskipun itu tidak benar, hari ini rasanya memang begitu. Angin malam menggerakkan rambutnya dan untuk sesaat tak satu pun dari mereka bersuara. Ada sesuatu di udara, sebuah ketegangan yang tidak lahir dari skandal maupun media, melainkan dari kebersamaan sunyi yang telah mereka bangun. Rangga, katanya sambil memandang cangkirnya. Bagaimana kalau ini berhenti menjadi sekadar strategi? Ia membalas tatapannya. Maka ini akan berhenti menjadi kebohongan. Keheningan memanjang. Keduanya tahu mereka telah melewati garis tak kasat mata, tapi tak satu pun ingin mundur. Pintu balkon terbuka dan Wulan muncul dengan map di tangannya. Maaf mengganggu, tapi ada pesan mendesak dari Dewan Komisaris. Rangga mengambil map itu, memeriksanya, dan mengerutkan kening. Ratna meminta rapat luar biasa. Dia ingin membahas perilakumu di depan publik. Perilakuku, tanya Bunga. Perilaku kita berdua, katanya dengan nada berat. Dan ketika Ratna memanggil rapat, bukan untuk memberi selamat. Wulan pergi, meninggalkan keheningan pekat di belakangnya. Siapa dia sebenarnya? Tanya Bunga. Ketua Dewan Komisaris. Wanita yang brilian sekaligus berbahaya, jawab Rangga sambil meletakkan cangkirnya di pagar balkon. Dia tidak mentoleransi kelemahan, apalagi emosi. Kalau begitu,
Dia pasti tidak akan senang dengan apa yang kita pura-purakan, kata Bunga dengan nada ironis. Maupun dengan apa yang mulai bukan pura-pura lagi, gumamnya. Bunga menatapnya penasaran, tapi sebelum sempat menjawab, Rangga sudah kembali masuk ke dalam. Istirahatlah, katanya dari ambang pintu. Besok akan jadi hari yang panjang. Bunga bertahan di balkon beberapa detik lagi, mengamati lampu-lampu cakrawala yang seolah berlipat ganda. Hidupnya telah berubah menjadi pusaran, tapi untuk pertama kalinya ia tidak ingin melarikan diri darinya. Saat masuk, ia meletakkan bros mutiara di atas meja. Mutiara itu memantulkan cahaya redup apartemen, seolah menyimpan dalam kesunyian segala sesuatu yang masih belum terucapkan. Di sisi lain, Rangga memeriksa dokumen di meja kerjanya. Ia tahu rapat dengan Dewan Komisaris akan menjadi tantangan, tapi yang benar-benar membuatnya gelisah bukan ancaman terhadap reputasinya, melainkan perasaan yang mulai tumbuh terhadap wanita yang tanpa sengaja telah mengubah arah hidupnya. Malam itu tak satu pun dari mereka benar-benar terlelap. Kota seolah menahan napas bersama mereka, menunggu untuk melihat kisah apa yang akan tertulis selanjutnya. Jam menunjukkan pukul 9 pagi ketika Rangga dan Bunga melewati lobi utama grup Nusantara. Suasananya berbeda, lebih tegang dari biasanya. Para karyawan menghindari menatap mereka secara langsung, tapi semua tahu mengapa mereka ada di sana. Rapat luar biasa yang digelar Dewan Komisaris bukan perkara biasa. Bunga menjaga punggungnya tetap tegak, berusaha menyembunyikan kegugupan yang menggerogotinya dari dalam. Rangga berjalan di sampingnya dengan langkah mantap, sempurna dalam jas hitam dan dasi biru gelap. Wajahnya, seperti biasa, adalah topeng ketenangan. Rapat dengan Dewan Komisaris selalu seperti ini, tanyanya pelan. Tidak, jawabnya tanpa menoleh. Kadang lebih buruk. Setibanya di lantai atas, sekretaris mengantar mereka ke ruangan luas dengan meja kaca panjang. Di ujung ruangan, Ketua Dewan Komisaris, Ratna, sudah menunggu berdiri dengan tangan terlipat dan ekspresi yang tak terbaca. Ia mengenakan setelan berwarna arang dan rambutnya disanggul dengan presisi sempurna. Kehadirannya saja sudah memerintahkan rasa hormat. Pak Rangga, katanya dengan suara tajam. Mbak Bunga, kebetulan yang menarik melihat kalian bersama lagi. Rangga tidak bergeming. Selamat pagi, Bu Ratna. Wanita itu mengamatinya sejenak, lalu mengarahkan tatapannya ke Bunga seolah menilai setiap detail. Saya rasa kamu sudah tahu kenapa saya memanggilmu, lanjutnya sambil kembali menghadap Rangga. Saya menduga ini berkaitan dengan siaran pers resmi dan wawancara kemarin, jawab Rangga dengan tenang. Tepat, kata Ratna. Dewan menilai bahwa hubunganmu dengan seorang karyawan perusahaan, di tengah skandal media, mengancam stabilitas citra korporat kita. Bunga menegang, tapi Rangga bahkan tidak berkedip. Risiko itu sudah ada sebelum saya bertindak, balasnya. Yang saya lakukan hanyalah mencegah agar nama perusahaan tidak dikaitkan dengan penghinaan publik terhadap salah satu anggotanya sendiri. Bisik-bisik terdengar di sepanjang meja. Ratna memotongnya dengan isyarat tangan. Saya tidak datang untuk mendiskusikan niatmu, Rangga. Saya datang untuk mengingatkanmu bahwa keputusan pribadi juga memiliki konsekuensi bisnis. Rangga menumpukan kedua tangannya di atas meja. Dan saya datang untuk mengingatkan bahwa grup Nusantara selalu bertahan karena kita mengutamakan manusia di atas berita utama. Bunga menatapnya dengan campuran kekaguman dan ketakutan. Ratna tersenyum dingin. Kalau begitu, saya anggap kamu siap bertanggung jawab atas keputusan-keputusan itu. Tentu saja. Sang ketua dewan berpaling ke Bunga. Dan Anda, Mbak Bunga, apakah Anda sadar apa yang Anda representasikan bagi perusahaan ini? Tanyanya dengan nada menyelidik. Saya sadar, jawab Bunga tanpa mengalihkan pandangan. Dan saya juga tahu bahwa situasi pribadi saya menjadi publik tanpa persetujuan saya. Tapi Anda memilih mengikuti permainan Pak Rangga, balas Ratna dengan kata-kata yang menajam. Itu keputusan profesional atau emosional? Itu keputusan manusiawi, kata Bunga dengan suara tegas. Keheningan langsung menyelimuti ruangan. Bahkan Rangga menatapnya dengan terkejut. Ratna menyipitkan matanya, menilainya. Menarik, katanya akhirnya. Kamu punya karakter, tapi di sini kami tidak menghargai keberanian emosional, kami menghargai hasil. Kalau begitu, lihatlah hasilnya,
Sela Rangga. Saham naik 3 poin sejak siaran pers dikeluarkan. Pers internasional menyebut kita sebagai contoh kepemimpinan yang humanis. Untuk saat ini, ceritanya berpihak pada kita. Ratna mempertahankan ekspresi dinginnya, tapi getaran halus di rahangnya mengkhianatinya. Hanya untuk saat ini, peringatnya. Simpati publik itu cepat berlalu, dan ketika menghilang, para investor akan mencari kepala untuk disalahkan. Biar mereka menyalahkan saya, jawab Rangga dengan tenang. Mereka akan melakukannya, pastikan Ratna. Dan saya harap ketika itu terjadi, kamu ingat bahwa Dewan tidak menyelamatkan siapapun 2 kali. Dengan hentakan tegas, ia menutup map di hadapannya dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti di samping Bunga. Satu hal lagi, Mbak Bunga. Nada bicaranya merendah, tapi tidak kehilangan ketegasannya. Wanita kuat itu dibutuhkan, tapi yang ceroboh bisa digantikan. Jaga perbedaannya. Lalu ia pergi. Suara hak sepatunya menghilang di sepanjang koridor. Bunga menghembuskan napas, akhirnya merasakan udara kembali memenuhi paru-parunya. Rangga terdiam, menatap kekosongan beberapa detik sebelum berbicara. Jangan takut padanya. Begitulah caranya memuji orang yang ia hormati. Aku tidak takut padanya, kata Bunga, meskipun suaranya mengkhianati sedikit getaran. Aku hanya memahaminya. Memahaminya? Ulangnya, penasaran. Ya, wanita seperti dia belajar bertahan dengan mengendalikan segalanya. Mungkin suatu saat dia juga pernah ditinggalkan sendirian di hadapan banyak orang. Rangga mengamatinya beberapa detik. Kamu lebih peka dari yang kamu kira. Mereka keluar dari ruangan dan berjalan menyusuri koridor dalam diam. Udara berbau desinfektan dan ketegangan yang menumpuk. Saat memasuki lift, Bunga bersandar ke dinding. Baja. Lalu sekarang apa? Tanyanya. Tidak ada yang tidak sudah kuduga, jawab Rangga sambil merapikan dasinya. Ratna akan mencoba mengawasi setiap gerak kita, tapi dia tidak bisa memecatku tanpa suara bulat dari Dewan. Dan itu tidak akan terjadi selama angka-angkanya tetap hijau. Jadi kita adalah strategi yang menguntungkan, kata Bunga dengan senyum ironis. Katakanlah kita adalah investasi berisiko tinggi, jawabnya. Lift berhenti di lantai kantor utama. Ketika pintunya terbuka, beberapa karyawan langsung menyingkir, berpura-pura sibuk. Namun, Bunga sempat mendengar beberapa bisikan. Itu mereka, bisik suara seorang perempuan. Yang dari kisah paling heboh abad ini. Siapa sangka dia ternyata kerja di sini. Rangga menyadarinya. Jangan dengarkan semua itu, bisiknya di telinga Bunga. Orang-orang butuh hiburan, kan? Akan kucoba, jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Sore itu, sementara Rangga menghadiri rapat-rapat, Bunga memutuskan untuk pergi ke divisi humas untuk membantu menyusun pernyataan. Ia tahu reputasi mereka berdua bergantung pada setiap kata. Para karyawan mengamatinya dengan campuran rasa hormat dan keingintahuan. Saat keluar dari lift, ia menemukan Siska bersandar di dinding, sempurna dengan gaun krem miliknya. Wah, katanya dengan senyum berbisa. Kalau bukan pengantin paling terkenal se-Indonesia. Selamat siang, Siska, jawab Bunga dengan tenang. Oh, jangan bersikap formal denganku, sayang. Aku penasaran berapa lama sampai Rangga bosan denganmu. Bunga menatapnya langsung tanpa terusik. Mungkin sama lamanya dengan waktu yang kamu butuhkan untuk melupakan namanya, jawabnya sambil melewatinya. Siska mengangkat alis, terluka di harga dirinya. Hati-hati, Bunga. Beberapa dongeng berubah menjadi tragedi ketika tokoh utamanya lupa tempatnya. Bunga berhenti dan menolehkan kepalanya sedikit. Dan yang lain berakhir bahagia ketika tokoh utamanya memutuskan untuk menulis ceritanya sendiri. Siska mengatupkan bibirnya, tak mampu menjawab. Bunga melanjutkan langkahnya, meninggalkan gema harga diri yang bahkan desas-desus tidak bisa memadamkan. Beberapa jam kemudian, ketika gedung sudah kosong, Rangga muncul di kantornya membawa 2 cangkir kopi. Kamu membela diri dengan baik, katanya sambil menyerahkan satu. Aku belajar dari yang terbaik, jawabnya sambil menerimanya. Ia tersenyum tipis. Besok kita akan pergi bersama ke acara amal yayasan. Ini akan menjadi penampilan publik resmi pertama kita. Dan kalau Ratna tahu,
Dia sudah tahu. Dan justru karena itulah kita harus melakukannya. Bunga mengangguk, meskipun dadanya terasa sesak membayangkannya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa berpura-pura bertunangan lebih melelahkan daripada merencanakan pernikahan. Karena ini bukan pura-pura, kata Rangga dengan suara rendah. Ini bertahan hidup. Pandangan mereka bertemu dan keheningan kembali memenuhi segalanya. Ada sesuatu yang baru di mata mereka, sesuatu yang keduanya belum berani menyebutnya. Ketika Bunga meninggalkan gedung malam itu, udara terasa dingin tapi tidak menyerang. Ia mendongak ke langit dan melihat lampu-lampu pertama menyala di atas kota. Ia tidak tahu apakah yang ia jalani ini kisah cinta atau strategi, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama ia merasa bahwa arahnya tidak lagi ditentukan oleh orang lain. Di atas, dari jendela kantornya, Rangga mengamatinya berjalan menjauh, dan meskipun wajahnya tetap tak terbaca, jauh di dalam hatinya ia tahu bahwa sesuatu dalam dirinya juga mulai berubah. Mari kita buat permainan lagi untuk yang cuma melihat kolom komentar. Tulis kata bakso. Yang sampai di sini pasti paham maksudnya. Mari kita lanjutkan ceritanya. Malam acara amal tiba lebih cepat dari yang Bunga bayangkan. Seluruh Jakarta seolah membicarakan acara Grup Nusantara, perayaan tahunan yang mempertemukan pengusaha, politisi, dan tokoh publik dengan dalih menggalang dana untuk kegiatan sosial. Tapi kali ini bukan tujuan acaranya yang menarik perhatian. Yang menjadi sorotan adalah pasangan fenomenal itu, Rangga yang misterius dan wanita yang disaksikan semua orang ditinggalkan di pelaminan. Di penthouse, Bunga berdiri di depan cermin dengan tangan gemetar. Gaun kebaya modern yang disiapkan Rangga untuknya berwarna gading yang elegan, tanpa berlebihan. Potongannya lembut dan menonjolkan sosoknya dengan anggun. Di dadanya bersinar bros mutiara, jimatnya. Wulan masuk tanpa suara, membawa kotak kecil. Ini untuk Mbak, katanya. Pak Rangga meminta saya menyiapkannya. Di dalamnya ada sebuah bros emas bermotif bunga melati. Bunga mengambilnya di antara jari-jarinya. Terima kasih, Wulan. Wulan berhenti sejenak sebelum menambahkan, beliau sudah siap. Lebih dari yang terlihat. Sang asisten tersenyum tipis. Beliau tidak mengatakannya, tapi terlihat jelas bahwa malam ini penting baginya. Bunga termenung sementara Wulan keluar. Di luar, deru kendaraan dan angin malam mengetuk jendela. Ketika Rangga muncul di ambang pintu ruang ganti, Bunga mengangkat pandangannya. Ia tampak sempurna dalam jas hitam formal dengan ketenangan seseorang yang menguasai setiap ruangan yang dimasukinya, tapi saat melihatnya, sesuatu di tatapannya melembut. Kamu sempurna, katanya tanpa ragu. Aku juga mau bilang hal yang sama, jawabnya dengan senyum tipis. Mereka berjalan bersama menuju lift pribadi. Perjalanan dalam diam itu sudah cukup untuk membuat ketegangan muncul di antara mereka. Setibanya di lobi, seorang sopir menunggu di samping mobil hitam mengkilap. Siap? Tanya Rangga sebelum membuka pintu. Sesiap mungkin untuk menghadapi seluruh pers negeri ini. Perjalanan singkat. Ketika mobil berhenti di depan gedung kaca tempat acara amal berlangsung, kilatan kamera mulai menyala dengan dahsyat. Bunga menarik napas panjang. Rangga mengulurkan tangannya dan ia menerimanya tanpa ragu. Mereka turun dari kendaraan di bawah hujan cahaya dan teriakan para reporter. Pak Rangga, apakah Anda mengkonfirmasi pertunangan dengan Mbak Bunga? Benar bahwa dia bekerja langsung di bawah kepemimpinan Anda? Bunga, apa yang kamu rasakan setelah kejadian di pelaminan? Bunga mempertahankan senyumnya meskipun jantungnya berdebar keras. Rangga sedikit memiringkan kepalanya ke arahnya. Tatap aku saja, bisiknya. Tidak ada hal lain yang penting. Mereka berjalan melewati karpet merah di antara kilatan-kilatan blitz dan masuk ke dalam. Suasananya berbeda, elegan, tenang, dengan musik keroncong mengalun memenuhi udara. Para undangan menoleh dengan halus untuk mengamati mereka. Beberapa tersenyum sopan, yang lain dengan rasa ingin tahu. Bunga mempertahankan martabatnya, merasakan setiap tatapan bagai ujian yang sunyi. Rangga mengantarnya ke sebuah meja di dekat pusat ruangan, tempat Ratna sudah menunggu. Wanita itu menyambut mereka dengan senyum diplomatik yang tidak sampai ke matanya. Senang melihat kalian, Pak Rangga, katanya sambil mengangkat gelasnya. Dan Anda, Mbak Bunga, saya harus mengakui, cahayanya mempesona. Terima kasih,
jawab Bunga dengan ramah. Berusaha setinggi acaranya. Dan setinggi perannya, saya bayangkan, balas Ratna dengan kehalusan yang menusuk. Rangga menyela sebelum ketegangan meningkat. Malam ini kita tidak bicara bisnis, katanya dengan nada tenang. Hanya soal hasil. Dan hasilnya adalah kita sudah melampaui target donasi sebelum lelang dimulai. Ratna tersenyum dengan kebanggaan yang dibuat-buat. Selalu efisien, meskipun akhir-akhir ini kelihatannya agak teralihkan. Sebelum ia sempat merespons, sebuah suara yang familiar memotong percakapan. Waktu seolah berhenti bagi Bunga. Ia berbalik perlahan. Berdiri beberapa meter darinya, Dimas, mantan kekasihnya. Ia mengenakan jas formal sewaan dan ekspresi percaya diri yang dibuat-buat. "Kamu sedang apa di sini?" tanyanya dengan nada yang lebih tenang dari yang ia rasakan. "Aku diundang," jawabnya. "Aku kerja di salah satu sponsor. Aku tidak tahu kamu akan datang." Rangga tetap diam, mengamati adegan itu tanpa ikut campur. Dimas melangkah lebih dekat. "Aku perlu bicara denganmu," bisiknya. "Berdua saja." "Tidak ada yang perlu dibicarakan," jawabnya tegas. "Kumohon, sebentar saja." Siska, yang selalu mengintai, mendekat dengan senyum berbisa. "Adegan yang menarik," bisiknya kepada Ratna. "Masa lalu dan masa kini dalam satu ruangan." Bunga menarik napas dalam. Ia tidak bisa membiarkan skandal kembali terbentuk. "Kalau kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan di sini," kata Bunga sambil menatap Dimas. Dimas menelan ludah. "Aku hanya ingin minta maaf. Aku bodoh. Aku ketakutan. Itu saja." "Bukan," potong Bunga. "Kamu bukan ketakutan. Kamu pergi. Tidak ada maaf yang bisa menghapus itu." Musik di ruangan merendah. Beberapa orang mengamati mereka dengan penuh minat. Rangga berdiri perlahan dan menempatkan dirinya di samping Bunga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tindakan itu saja sudah cukup untuk menetapkan batas. Dimas mengepalkan tangannya. "Jadi sekarang dia penyelamatmu. Cerita barumu?" Bunga menatapnya lekat-lekat. "Aku tidak butuh penyelamat, aku butuh rasa hormat. Dan dia memberikannya ketika kamu tidak sanggup." Keheningan yang menyusul benar-benar mutlak. Dimas menatapnya dengan campuran kemarahan dan kesedihan sebelum mengalihkan pandangannya. "Semoga beruntung," katanya dengan suara pelan dan menghilang di antara para tamu. Rangga menghembuskan napas perlahan, menghindari gestur kemenangan apapun. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. "Ya," jawabnya sambil menatapnya dengan ketulusan. "Untuk pertama kalinya, ya," jawabnya. Siska kembali mendekat, tak mampu menahan hasratnya untuk memprovokasi. "Pidato yang mengharukan sekali, Bunga. Hampir saja kamu membuatku percaya pada kesempatan kedua." "Jangan memaksakan diri," kata Bunga dengan senyum tenang. "Tidak semua orang bisa mengenalinya meskipun kesempatan itu sudah ada tepat di depan mata mereka." Ratna, dari mejanya, mengamati pertukaran itu dengan seksama. Ada sesuatu dalam diri perempuan itu yang mulai ia hormati, meskipun ia tidak akan pernah mengakuinya. Beberapa saat kemudian, saat sesi lelang amal dimulai, Rangga mengambil alih panggung. Suaranya memenuhi ruangan dengan ketenangan seseorang yang menguasai panggungnya sendiri. "Malam ini kita tidak merayakan kekayaan atau perusahaan," katanya. "Kita merayakan kemampuan untuk bangkit setelah jatuh. Ada yang menyebutnya keberuntungan. Saya menyebutnya keberanian." Bunga mengamatinya dari kursinya dengan jantung yang berdebar kencang. Pandangan mereka bertemu dan di saat itu ia mengerti bahwa mereka sudah tidak berpura-pura lagi. Sesuatu yang nyata menyatukan mereka, meskipun tak satu pun dari mereka yang merencanakannya. Di penghujung acara, saat para tamu mulai beranjak pergi, Ratna menghampiri mereka. "Saya harus mengakui," katanya. "Malam yang sempurna." "Terima kasih," jawab Rangga. "Jangan salah paham," lanjutnya. "Saya masih yakin kalian bermain api, tapi setidaknya kalian sudah belajar untuk tidak terbakar di depan umum." Lalu ia pergi dengan langkahnya yang anggun. Di lobi, sebelum naik ke mobil, Bunga berhenti sejenak. "Terima kasih untuk hari ini," katanya, "karena membiarkanku menghadapi masa laluku tanpa bersembunyi."
Aku tidak punya hak untuk melakukannya untukmu, jawabnya. Tapi aku punya hak untuk berada di dekatmu kalau kamu membutuhkannya. Bunga menatapnya dalam diam dan dunia seolah menghilang di sekitar mereka. Kalau ini bukan strategi, bisik Bunga, kalau semua ini tidak pernah ada, apakah kamu akan tetap di sini? Rangga mendekat sedikit, suaranya dalam dan tulus. Aku tidak akan pergi sejak awal. Pintu mobil terbuka, memecah momen itu. Mereka masuk tanpa bicara. Perjalanan pulang berlangsung sunyi, tapi udara di antara mereka dipenuhi sesuatu yang baru, bukan kenyamanan atau pencitraan, sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Ketika mereka tiba di penthouse, Bunga melepas bros mutiaranya dan meletakkannya di atas meja di samping secangkir wedang jahe. Akhirnya selesai, katanya sambil menghela napas. Belum, jawab Rangga, mengamatinya dengan ketenangan yang aneh. Ini baru dimulai? Bunga menatapnya bingung. Apa maksudmu? Rangga mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah pesan. Dari nomor tak dikenal. Saya tahu kebenaran tentang pertunangan palsu kalian. Besok semua orang akan tahu. Bunga merasakan lantai kembali bergoyang di bawah kakinya. Siapa yang bisa mengirim ini? Seseorang yang terlalu dekat dengan kita, jawabnya dengan suara rendah, dan yang tahu persis bagaimana menghancurkan sebuah cerita tepat ketika cerita itu mulai menjadi nyata. Keheningan jatuh lagi, berat dan tak terhindarkan. Di luar, lampu-lampu kota tetap bersinar, tak peduli pada badai yang hampir melanda. Malam itu terasa tak berujung. Pesan itu terus berkedip di layar ponsel seperti ancaman yang tergantung di udara. Bunga membacanya berulang kali dengan perasaan bahwa setiap huruf perlahan tenggelam ke dadanya. Saya tahu kebenaran tentang pertunangan palsu kalian. Besok semua orang akan tahu. Rangga berjalan mondar-mandir di ruang tamu dengan rahang yang mengeras. Ini pertama kalinya Bunga melihatnya kehilangan kendali penuh. Apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya akhirnya. Mencari tahu siapa yang mengirimnya, jawabnya tanpa ragu. Tidak banyak orang yang punya akses ke informasi kita. Menurutmu ini dari orang dalam perusahaan? Kemungkinan besar, kata Rangga sambil berhenti di depan jendela. Atau seseorang yang sejak awal terlalu dekat dengan kita. Bunga teringat tatapan dingin Ratna di rapat, senyum licik Siska di acara amal, dan keheningan canggung beberapa karyawan. Kalau ini tersebar, kamu akan kehilangan segalanya, bisiknya. Aku tahu, akunya sambil berbalik menghadapnya. Tapi aku tidak berniat bersembunyi. Bunga menundukkan pandangan, merasakan rasa bersalah menguasai pikirannya. Semua ini bermula karena aku. Kalau bukan karena aku? Bukan, potong Rangga dengan tegas. Semua ini bermula karena seseorang mempermalukanmu dan aku tidak membiarkannya. Jangan bingungkan itu dengan rasa bersalah. Keheningan menyelimuti mereka. Di luar, langit Jakarta mulai terang, tapi di dalam penthouse suasana tetap terasa berat. Rangga duduk di hadapannya dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia membiarkan dirinya melepas pertahanan. Aku tidak akan menyangkal bahwa aku merencanakannya, katanya dengan jujur. Aku memikirkan citra, reputasi, berita utama. Tapi di suatu titik, aku berhenti melakukannya untuk alasan itu. Bunga mengamatinya tanpa berani bicara. Lalu kenapa kamu masih melakukannya sekarang? Tanyanya akhirnya. Karena kamu penting bagiku, jawabnya tanpa basa-basi. Dan aku tidak ingin siapapun menggunakanmu untuk menghancurkanku. Bunga merasakan simpul di tenggorokannya. Ia tidak tahu apakah ingin memeluknya atau menjauh agar tidak terlalu percaya. Sebelum sempat merespons, bel apartemen berbunyi keras. Wulan muncul di pintu dengan wajah pucat, memegang tablet. Kalian harus lihat ini, katanya dengan suara tegang. Di layar, sebuah postingan baru mulai viral. Judulnya, Pertunangan Palsu Antara Direktur Utama Grup Nusantara dan Karyawannya, sebuah sandiwara kehumasan. Foto yang ditampilkan menunjukkan mereka berdua di penthouse selama hari-hari setelah skandal itu. Beberapa diambil dari gedung seberang, yang lain bocor dari tim komunikasi internal. Bagaimana mereka bisa mendapatkan ini? Tanya Bunga dengan jantung yang berpacu. Seseorang dari divisi membocorkan informasinya, jawab Wulan dengan suara berat. Semua petunjuk mengarah ke Siska.
Nama itu jatuh seperti pukulan yang telat. Rangga mengepalkan tinjunya. Aku sudah tahu dia tidak akan tahan berada di luar sorotan, desisnya. Dia bekerja dengan tim hubungan eksternal. Dia punya akses ke siaran pers dan foto-foto itu. Bunga berdiri. Kalau begitu, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kita harus menghadapi ini sebelum dia memanfaatkannya lebih jauh. Menghadapinya? Bagaimana? Tanya Rangga. Dengan kebenaran, kata Bunga sambil menatapnya langsung. Bukan dengan strategi, bukan dengan siaran pers, hanya dengan kejujuran. Rangga menatapnya lama sebelum mengangguk. Baiklah, tapi kali ini aku tidak akan membiarkanmu melakukannya sendirian. Namun sebelum mereka sempat bergerak, ponsel Rangga kembali berdering. Kali ini dari Ratna. Ia mengangkatnya dengan wajah tegang. Ya, Bu Ratna. Di seberang sana, suara Ratna terdengar tajam dan dingin. Kamu sudah lihat apa yang beredar di internet, Rangga? Sudah. Dewan Komisaris akan mengadakan rapat darurat sore ini. Kamu punya waktu 6 jam untuk menyiapkan penjelasan yang meyakinkan, atau posisimu akan dipertimbangkan ulang. Sambungan terputus tanpa basa-basi. Rangga meletakkan ponselnya di atas meja dengan gerakan yang terkendali, tapi Bunga bisa melihat ketegangan di rahangnya. 6 jam, katanya pelan. Itu yang kita punya. Bunga menarik napas panjang. Otaknya berputar cepat, memikirkan setiap kemungkinan, setiap skenario, setiap jalan keluar. Lalu sebuah ide muncul, bukan dari logika, tapi dari keberanian yang ia tidak tahu ia miliki. Kita tidak perlu meyakinkan Dewan Komisaris, katanya dengan nada yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Kita perlu meyakinkan publik terlebih dahulu. Kalau publik sudah berpihak pada kita, Dewan tidak punya pilihan selain mengikuti. Rangga menatapnya, dan untuk pertama kalinya, Bunga melihat sesuatu yang menyerupai kekaguman di matanya. Kamu benar, katanya. Kita akan mengadakan konferensi pers. Tapi bukan di kantor. Di tempat yang netral, di tempat yang terasa manusiawi, bukan korporat. Di mana? Tanya Bunga. Rangga berpikir sejenak. Auditorium Yayasan Amal Kita di Jakarta Selatan. Tempat di mana kita melakukan kegiatan sosial untuk anak-anak. Tidak ada yang bisa menuduh kita bermain-main di tempat seperti itu. Wulan langsung mencatat dan mulai menghubungi tim. Dalam 2 jam, undangan konferensi pers sudah tersebar ke seluruh media nasional. Sementara itu, Bunga dan Rangga duduk berdampingan di sofa penthouse, mempersiapkan apa yang akan mereka katakan. Tapi kali ini tidak ada naskah yang ditulis, tidak ada strategi yang dirancang, hanya kebenaran. Aku takut, akunya pelan. Rangga menoleh. Aku juga, katanya, dan kesederhanaan jawabannya entah bagaimana menenangkannya. Tapi kamu tahu apa yang lebih menakutkan dari mengakui kebenaran? Lanjutnya. Hidup dalam kebohongan yang kamu ciptakan sendiri. Bunga mengangguk. Ia mengambil bros mutiara dari meja dan memegangnya erat. Kata-kata ibunya bergema lagi dalam benaknya, ini untuk saat kamu perlu mengingat siapa dirimu. Dan saat ini, lebih dari kapanpun, ia tahu siapa dirinya. Bukan pengantin yang ditinggalkan. Bukan boneka dalam sandiwara. Bukan korban yang membutuhkan penyelamatan. Ia adalah Bunga, perempuan yang memilih untuk berdiri tegak ketika dunia ingin melihatnya jatuh. Pukul 2 siang, mereka tiba di auditorium yayasan. Gedung itu sederhana tapi bermartabat, dengan dinding-dinding yang dihiasi gambar tangan anak-anak dan foto-foto kegiatan sosial. Para wartawan sudah memenuhi ruangan, kamera-kamera siap, mikrofon teracung. Bisik-bisik memenuhi udara saat Bunga dan Rangga berjalan masuk berdampingan. Tidak ada jas mewah kali ini. Rangga mengenakan kemeja putih sederhana dengan lengan yang digulung. Bunga memakai blus batik yang elegan tapi tidak mencolok, dengan bros mutiara di dadanya. Mereka terlihat seperti manusia, bukan tokoh dalam drama. Bunga mengambil mikrofon terlebih dahulu. Tangannya gemetar, tapi suaranya teguh. Saya tidak akan berdiri di sini dan menyangkal apa yang sudah kalian baca, mulainya. Hubungan antara saya dan Rangga memang bermula sebagai upaya untuk melindungi martabat saya.
Setelah dipermalukan di depan umum pada hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup saya, Rangga mengulurkan tangan dan kami berdua memutuskan untuk menghadapi skandal itu bersama. Kilatan blitz menerangi ruangan. Yang tidak kami antisipasi, lanjutnya, adalah bahwa sesuatu yang nyata tumbuh dari kebohongan itu. Hari ini saya tidak butuh topeng untuk melindungi diri. Saya bukan perempuan yang ditinggalkan di pelaminan. Saya adalah perempuan yang belajar bangkit dan tidak malu meminta bantuan ketika membutuhkannya. Keheningan yang menyusul begitu dalam hingga terasa bisa diraba. Lalu Rangga berbicara. Nada suaranya rendah, tapi setiap kata bergema di seluruh ruangan. Saya yang bertanggung jawab atas keputusan mengubah sebuah tindakan empati menjadi strategi, dan saya mengakuinya tanpa syarat. Tapi kalau saya harus mengulanginya, saya akan melakukannya lagi, karena untuk pertama kalinya sebuah kebohongan justru mengungkap sesuatu yang jujur. Para reporter saling berpandangan, bingung. Tidak ada skandal yang bisa dijual ketika kebenaran diceritakan tanpa rasa takut. Seorang jurnalis senior mengangkat tangannya. Pak Rangga, apakah ini berarti Anda mengakui telah memanipulasi publik? Rangga menatapnya langsung. Saya mengakui bahwa saya membuat keputusan yang tidak sempurna di saat yang tidak sempurna. Tapi manipulasi membutuhkan niat jahat, dan niat saya sejak awal adalah melindungi seseorang yang tidak pantas dipermalukan. Jurnalis lain bertanya kepada Bunga. Mbak Bunga, apakah Anda merasa dimanfaatkan oleh Pak Rangga? Bunga tersenyum, bukan senyum yang dilatih atau dirancang, tapi senyum yang lahir dari ketenangan. Saya merasa dihargai, jawabnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, seseorang memilih untuk berdiri di samping saya, bukan karena kewajiban, tapi karena pilihan. Dan pilihan itu, meskipun dimulai dari kebohongan, menjadi hal paling jujur yang pernah saya alami. Ruangan hening selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Lalu, perlahan, tepuk tangan mulai terdengar. Bukan dari para jurnalis, mereka tetap profesional, tapi dari staf yayasan yang berdiri di belakang ruangan, dari para relawan yang selama ini bekerja tanpa sorotan. Tepuk tangan itu menyebar, pelan tapi pasti, sampai seluruh ruangan dipenuhi suaranya. Bunga merasakan air mata mengalir di pipinya, tapi kali ini bukan air mata malu atau ketakutan. Ini adalah air mata lega, air mata pembebasan. Rangga berdiri di sampingnya, dan meskipun wajahnya tetap tenang, Bunga bisa melihat kilatan di matanya, sesuatu yang sangat mirip dengan kebahagiaan. Mereka keluar dari auditorium berdampingan. Di luar, matahari sore menyinari jalanan Jakarta dengan cahaya emas yang hangat. Para wartawan masih mengikuti, tapi kali ini pertanyaan mereka berbeda. Bunga, apa pesan Anda untuk perempuan yang mengalami hal serupa? Bunga berhenti dan berbalik. Jangan biarkan momen terburukmu mendefinisikan siapa dirimu. Kamu lebih dari hari terburukmu. Kata-kata itu sederhana, tapi kekuatannya begitu besar hingga beberapa jurnalis menundukkan kepala, tersentuh. Sore itu, berita konferensi pers menyebar ke seluruh penjuru negeri. Yang awalnya diharapkan banyak orang sebagai kejatuhan seorang pengusaha berkuasa justru berubah menjadi kisah tentang kejujuran dan penebusan. Saham grup Nusantara yang sempat terguncang kembali stabil, bahkan naik 2 poin menjelang penutupan bursa. Komentar-komentar di media sosial membanjir. Ini baru namanya keberanian. Siapa sangka kejujuran masih bisa menang di zaman ini? Bunga adalah pahlawan yang tidak kita tahu kita butuhkan. Siska dipecat secara diam-diam beberapa hari kemudian. Meskipun ia mencoba memberikan wawancara ke beberapa media, versinya tidak pernah mendapat gaung yang sama. Orang-orang sudah memilih sisi mereka, dan sisi itu adalah kebenaran. Ratna, yang selama ini mengawasi dengan mata elang, mengirim pesan singkat kepada Rangga malam itu. Saya tidak suka cara kamu menangani situasi ini, tapi saya tidak bisa menyangkal bahwa kamu menang. Rangga membaca pesan itu dan meletakkan ponselnya tanpa berkomentar. Ia berdiri di jendela penthouse, menatap cakrawala Jakarta yang membentang luas di hadapannya. Di belakangnya, Bunga duduk di sofa dengan secangkir teh hangat, kelelahan tapi lega. Jadi kita selamat, katanya dengan senyum yang letih. Kita selamat, ulang Rangga tanpa berbalik, tapi bukan karena kebohongan. Bunga mengangguk perlahan. Aku tidak tahu apa kita sekarang.
Aku tidak tahu apakah ini nyata atau kita masih terjebak dalam cerita yang tidak bisa dipahami siapapun. Rangga berbalik menghadapnya. Ada sesuatu di wajahnya yang belum pernah Bunga lihat sebelumnya, bukan topeng ketenangan yang biasa, bukan perhitungan dingin seorang pengusaha, tapi kerentanan yang tulus dari seorang pria yang untuk pertama kalinya membiarkan perasaannya terlihat. Aku tahu, katanya sambil berjalan ke arahnya. Kita adalah apa yang tersisa setelah semua kebisingan reda. Bunga menatapnya dengan jantung yang berdebar lebih kencang dari yang pernah ia rasakan. Kalau begitu, katakan padaku apa yang tersisa. Rangga berhenti tepat di hadapannya. Matanya menatap langsung ke matanya, tanpa perlindungan, tanpa kalkulasi. Kamu, bisiknya. Hanya kamu. Ciuman itu datang tanpa peringatan, sunyi dan tak terhindarkan. Bukan ciuman yang dramatis atau impulsif. Itu adalah konfirmasi dari segala yang telah mereka pendam. Di saat itu tidak ada kamera, tidak ada desas-desus, tidak ada dewan komisaris. Hanya dua manusia yang di antara kekacauan dan kepura-puraan telah menemukan sesuatu yang senyata dan setulus napas mereka sendiri. Hari-hari berikutnya mengalir dengan irama yang berbeda. Tidak ada lagi sandiwara, tidak ada lagi strategi yang dirancang di balik pintu tertutup. Bunga kembali ke kantornya di Grup Nusantara, bukan sebagai perempuan yang menjadi pusat skandal, tapi sebagai seseorang yang telah membuktikan kekuatannya di hadapan seluruh negeri. Para karyawan yang dulu berbisik di belakangnya kini menyapanya dengan hormat yang tulus. Bukan karena ia bersama sang direktur utama, tapi karena mereka menyaksikan sendiri bagaimana ia berdiri dan berkata jujur ketika semua orang mengharapkannya jatuh. Hubungan antara Bunga dan Rangga tumbuh perlahan, jauh dari sorotan. Mereka tidak lagi perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Makan siang bersama di kantin kantor, percakapan panjang di balkon penthouse saat malam tiba, dan keheningan nyaman yang hanya bisa dibagi oleh dua orang yang benar-benar saling memahami. Suatu sore, sekitar 3 minggu setelah konferensi pers, Wulan mengetuk pintu kantor Bunga dengan senyum yang tidak biasa. "Ada tamu untuk Mbak," katanya. Bunga mengangkat alis. "Tamu? Siapa?" "Lebih baik Mbak lihat sendiri." Bunga berjalan ke lobi dan berhenti seketika. Di sana, duduk di sofa tunggu dengan tas kulit tua dan shawl rajut yang familiar, adalah ibunya. "Ibu," bisiknya, dan suaranya pecah. Wanita parubaya itu berdiri dengan mata yang sudah berkaca-kaca. "Ibu lihat semuanya di televisi, Nak. Ibu terbang dari Yogyakarta pagi ini." Bunga berlari dan memeluk ibunya begitu erat seolah dunia bisa runtuh kapan saja dan pelukan itu adalah satu-satunya yang bisa menahannya. Air mata mengalir tanpa bisa dibendung dari keduanya. "Ibu bangga sekali sama kamu," bisik ibunya di telinganya. "Kamu lebih kuat dari yang ibu kira." "Karena ibu," jawab Bunga sambil menyentuh bros mutiara di dadanya. "Karena ini." Ibunya melihat bros itu dan tersenyum. "Ibu bilang itu untuk saat kamu butuh mengingat siapa dirimu." "Dan aku ingat, Bu. Setiap hari aku ingat." Mereka duduk bersama di lobi selama hampir 1 jam, bicara tentang segalanya dan tidak tentang apa-apa secara khusus. Tentang kampung halaman, tentang masakan ibu yang dirindukan, tentang kakak yang baru punya anak, tentang hal-hal kecil yang membuat hidup terasa utuh. Ketika Rangga turun dari lantai atas dan melihat mereka, ia berhenti di kejauhan, tidak ingin mengganggu. Tapi Ibu Bunga melihatnya dan melambaikan tangan. "Jadi ini orangnya," kata ibunya dengan nada yang campuran antara penasaran dan kehangatan. Rangga menghampiri dengan langkah yang untuk pertama kalinya terlihat sedikit gugup. "Selamat siang, Bu," sapanya sambil membungkuk hormat. Ibu Bunga mengamatinya dari ujung rambut sampai ujung sepatu, lalu tersenyum. "Kamu yang berdiri di samping anak saya waktu semua orang lari?" "Iya, Bu." "Kenapa?" Pertanyaan itu sederhana tapi menusuk. Rangga terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur. "Karena saya tidak bisa melihatnya sendirian di sana dan tetap duduk diam." Ibu Bunga menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Jawaban yang bagus. Tapi ingat, kalau kamu menyakiti anak saya tidak perlu dewan komisaris untuk membuat hidupmu sulit." Bunga hampir tersedak. "Ibu." "Apa?" "Ibu serius," kata ibunya tanpa berkedip, lalu tersenyum lebar. Rangga tertawa,
Tawa yang jarang terdengar dari pria itu, tawa yang tulus dan tanpa pertahanan. Saya mengerti, Bu. Saya akan ingat itu. Malam itu, Ibu Bunga menginap di penthouse. Wulan menyiapkan kamar tamu dengan perhatian ekstra, termasuk meletakkan teko teh jahe hangat dan sepiring kue lapis di meja samping tempat tidur. Saat makan malam, mereka bertiga duduk di meja makan bersama. Suasananya hangat, berbeda dari semua makan malam sebelumnya yang dipenuhi ketegangan dan strategi. Ibu Bunga menceritakan kisah-kisah dari Yogyakarta, tentang tetangga yang masih bertanya kapan Bunga pulang, tentang pohon mangga di halaman belakang yang berbuah lebat musim ini, tentang kucing jalanan yang kini tinggal di teras rumah. Rangga mendengarkan dengan perhatian yang sama seperti saat ia mendengarkan presentasi bisnis, tapi kali ini ada kehangatan di matanya yang tidak pernah ada dalam ruang rapat manapun. "Kamu tidak banyak bicara ya, Nak?" tanya Ibu Bunga kepadanya. "Saya lebih banyak mendengarkan, Bu," jawabnya. "Bagus. Laki-laki yang terlalu banyak bicara biasanya tidak banyak berbuat." Bunga menahan tawa melihat ekspresi Rangga yang untuk sekali ini tidak punya jawaban cerdas. Setelah makan malam, saat ibunya sudah beristirahat, Bunga dan Rangga berdiri di balkon memandangi Jakarta yang gemerlap di bawah mereka. "Ibumu luar biasa," kata Rangga. "Sekarang kamu tahu dari mana aku mendapat keberanianku," jawabnya. "Dan keterus-teranganmu," tambahnya dengan senyum. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka. Angin malam membawa aroma kembang dari taman di bawah, bercampur dengan udara kota yang tidak pernah benar-benar tidur. "Rangga," kata Bunga setelah beberapa lama. "Ya?" "Terima kasih sudah membiarkan ibuku datang. Sudah menyambut dia. Sudah menjadi biasa." Ia menatapnya. "Biasa?" "Ya. Bukan direktur utama. Bukan strategis. Hanya biasa. Itu yang paling kubutuhkan darimu." Rangga terdiam lama, dan ketika ia akhirnya bicara, suaranya lebih lembut dari yang pernah Bunga dengar. "Itu juga yang paling kubutuhkan dari diriku sendiri." Ibu Bunga tinggal selama 4 hari. Selama waktu itu, ia menjadi semacam kekuatan tenang yang menyatukan keping-keping yang masih berserakan. Ia memasak nasi gudeg di dapur penthouse yang biasanya hanya digunakan untuk menyeduh kopi, membuat seluruh lantai berbau rempah dan kenangan. Ia bicara dengan Wulan seperti sudah mengenalnya bertahun-tahun. Ia bahkan bertemu Bu Sartika, sang tetangga, dan keduanya langsung akrab seperti saudara lama yang terpisah. "Anakmu perempuan yang kuat," kata Bu Sartika sambil menyeruput tehnya. "Dia belajar dari yang terbaik," jawab Ibu Bunga dengan bangga. Ketika hari keberangkatan tiba, Bunga mengantar ibunya ke bandara. Di ruang tunggu, ibunya memegang kedua tangannya. "Nak, ibu mau bilang satu hal." "Apa, Bu?" "Jangan pernah merasa kamu berhutang kebahagiaan pada siapapun. Kalau kamu bahagia dengan Rangga, itu bukan karena dia menyelamatkanmu. Itu karena kamu memilih untuk bahagia dan kebetulan dia ada di sana untuk menemanimu." Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya, tapi Bunga tersenyum. "Ibu selalu tahu kata-kata yang tepat." "Itu karena ibu sudah tua dan sudah membuat banyak kesalahan," jawabnya sambil tertawa. "Sekarang pergi. Jangan menangis di bandara, nanti orang-orang mengira ada drama lagi." Bunga tertawa di tengah air matanya dan memeluk ibunya untuk terakhir kalinya sebelum wanita itu menghilang di balik gerbang keberangkatan. Dalam perjalanan pulang, Bunga menatap keluar jendela mobil. Jakarta bergerak dengan kecepatannya yang biasa, deru motor, klakson, pedagang kaki lima, dan hiruk-pikuk yang tidak pernah berhenti. Tapi di tengah semua itu, ia merasa tenang. Benar-benar tenang. 2 minggu kemudian, Grup Nusantara mengadakan acara amal kecil di taman kantor pusat. Tidak ada pers, tidak ada fotografer, hanya karyawan dan keluarga mereka. Pohon-pohon Kamboja ditaburi lampu-lampu kecil dan meja-meja kayu sederhana dipenuhi hidangan potluck dari para karyawan. Bunga, dengan pakaian sederhana dan bros mutiara yang setia di dadanya, membagikan hadiah kepada anak-anak bersama Wulan. Tawa mereka memenuhi udara sore yang hangat, murni dan tanpa beban. Di kejauhan, Rangga berdiri berbicara dengan Ratna. Sang ketua Dewan Komisaris mengamati pemandangan di sekelilingnya dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya, tidak dingin, tidak menilai, tapi hampir lembut. "Puas?" tanya Ratna sambil menyilangkan lengan.
Untuk sekali ini, ya, jawab Rangga. Ratna mengangguk pelan. Kadang kejatuhan yang paling publik adalah yang mengajarkan kita siapa yang pantas untuk tetap tinggal, katanya sebelum berjalan pergi dengan langkah elegannya yang khas. Rangga mengamatinya menjauh dengan senyum yang nyaris tak terlihat. Lalu ia berjalan menuju bunga yang menunggunya di dekat air mancur kecil di tengah taman. Suara air yang mengalir bercampur dengan gelak tawa anak-anak dan dentingan sendok pada piring-piring kertas. Kamu tahu, kata bunga saat ia mendekat, waktu semua ini dimulai, aku pikir aku tidak akan pernah bisa mempercayai siapapun lagi. Dan sekarang, tanyanya. Apakah kamu percaya? Ya, jawabnya sambil menggenggam tangannya. Padamu, tapi yang lebih penting, pada diriku sendiri. Matahari mulai turun, mewarnai langit dengan gradasi jingga dan merah jambu yang memukau. Cahayanya memantul di permukaan air mancur, menciptakan kilauan yang berdansa bersama bayangan mereka berdua. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma bunga Kamboja dan kebahagiaan yang sederhana. Aku tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang dimulai dari kepura-puraan bisa menjadi senyata ini, kata Rangga pelan. Mungkin itu yang terjadi ketika kamu berhenti berpura-pura, jawab bunga. Keduanya tertawa dengan ringan, tawa yang tidak dipaksakan dan tidak direncanakan, tawa yang hanya bisa lahir dari dua hati yang telah melewati badai bersama dan keluar di sisi lain dengan utuh. Cahaya senja memantul di bros mutiara yang berkilau di dada bunga, bros yang sama yang ia kenakan pada hari ketika segalanya dimulai, pada hari ketika dunianya runtuh dan kemudian, secara ajaib, mulai dibangun kembali. Bunga mendongak menatap Rangga dan berbisik, terima kasih sudah tidak membiarkanku jatuh. Terima kasih sudah mengajariku untuk tetap tinggal, jawab Rangga. Angin bertiup lembut seolah seluruh dunia melepaskan napas yang selama ini tertahan. Waktu terus berjalan dan meskipun dunia akan mengingat mereka sebagai skandal yang berubah menjadi cinta, bagi mereka sendiri ini hanyalah kisah dua orang yang memilih untuk tetap berdiri tegak ketika segalanya runtuh di sekeliling mereka. Menjelang petang, saat taman mulai kosong dan lampu-lampu kecil di pohon Kamboja mulai menyala satu persatu seperti kunang-kunang yang setia, bunga berdiri memandang cakrawala yang membentang luas. Langit Jakarta yang biasanya penuh asap kini terlihat jernih, seolah alam semesta pun ikut merayakan. Rangga menghampiri dari belakang dan berbisik di telinganya. Siap untuk memulai dari awal. Bunga tersenyum, senyum terlebar dan paling tulus yang pernah menghiasi wajahnya sejak hari itu di pelaminan. Lebih dari siap. Dan kali ini, ketika mereka menggenggam tangan satu sama lain, bukan untuk sandiwara, bukan untuk kamera, bukan untuk siaran pers atau strategi perusahaan. Mereka melakukannya karena setelah melewati semua badai, semua air mata, semua kebohongan dan kebenaran yang saling bertabrakan, mereka telah menemukan sesuatu yang nyata. Sesuatu yang tidak bisa dirancang oleh tim humas manapun, tidak bisa dihancurkan oleh gosip manapun, dan tidak bisa diragukan oleh siapapun yang menyaksikan bagaimana dua orang asing yang dipertemukan oleh kemalangan ternyata ditakdirkan untuk saling menemukan. Malam menyelimuti Jakarta dengan selimut bintang yang jarang terlihat. Dan di sebuah taman kecil di jantung kota, dua hati yang pernah hancur kini berdetak dalam irama yang sama, utuh, damai, dan akhirnya pulang. Apakah kamu suka cerita ini? Ceritakan di kolom komentar momen mana yang paling menyentuh hatimu dan beri nilai cerita ini dari 1 sampai 10. Jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan ke kanal kami, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita penuh emosi berikutnya. Dan kalau kamu ingin terus menikmati, di layar ada cerita luar biasa lain yang pasti akan memikatmu sejak awal. Terima kasih sudah menemani kami dan sampai jumpa di cerita berikutnya.